Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kepada Allah atas segala kenikmatan yang Dia curahkan kepada kita semua. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin sangat sulit untuk kita syukuri, sangat berat bagi kita untuk berterima kasih atas taufik dan inayah yang Allah berikan kepada kita adalah kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan manisnya perjamuan Allah di bulan Ramadan ini. Tidak semua orang yang bisa merasakan perjamuan Allah di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita pun meminta kepada Allah, semoga kita bukan termasuk orang-orang yang gagal, orang-orang yang lalai, orang-orang yang tertipu, orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka di dalam bulan Ramadan ini. Insya Allah kita bisa menemukan dan meraih rahmat Allah, ampunan Allah, berkah yang Allah curahkan, yang Allah hamparkan seluas-luasnya di bulan Ramadan ini. Ini adalah harapan kita, harapan semua orang yang senantiasa merindukan kasih sayangnya Allah, dekapan kehangatan dari rahmat dan cinta Allah. Di sanalah, di dalam bulan Ramadan inilah terutama kita bisa menemukan dan bisa merasakan betapa Allah itu begitu cinta kepada kita, cinta kepada hamba-hambanya. Hal ini bisa kita lihat di mana di dalam bulan Ramadan ini pintu maaf Allah, pintu ampunannya begitu terbuka seluas-luasnya untuk kita semua. Ini satu anugerah yang sangat berharga untuk kita semua. Saudara-saudaraku, kehormatan bulan Ramadan ini harus kita jaga, harus kita pelihara. Ramadan ini hadiah Allah untuk kita. Ini adalah termasuk ma'daba Allah, termasuk perjamuan Tuhan. Dan wallahi Allah lah yang melayani kita semua, bukan siapa-siapa. Dia yang undang, dia yang panggil kita, dan dengan tangannya, ini sebuah metafora, sebuah pengandaian bahwa Allah lah yang melayani kita semua. Coba Anda bayangkan, tolong Anda renungi. Anda ketika memanggil orang untuk datang kepada Anda, apakah kemudian Anda menyia-nyiakan orang tersebut? Apakah Anda tidak ingin memberikan yang terbaik untuk orang itu? Apakah Anda membiarkan orang tersebut tidak mendapatkan pelayanan yang terbaik dari apa yang Anda miliki? Apakah Anda tidak menyuguhi untuk dia orang yang sudah Anda undang dan kemudian dia datang ke dalam rumah Anda? Anda menyuruh dia untuk duduk. Apakah kemudian Anda membiarkan dia duduk begitu saja tanpa Anda menemani orang tersebut? Hadar Ramadan, ini Ramadan diandaikan seperti Baitullah, ini rumah Allah. Kita diundang untuk masuk ke dalam rumah Allah. Coba bayangkan, kita terkadang
begitu menginginkan untuk datang berjumpa kepada Allah, ke Baitullah. Kita datang ke sana dengan susah payah, dengan ongkos yang banyak. Dan hari ini, saat ini, Allah memanggil kita untuk memasuki rumahnya. Hada syahrul liqa. Ini adalah bulan perjumpaan. Ini bulan perjumpaan. Dia ingin berjumpa dengan kita. Dia ingin ketemu dengan hamba-hambanya yang selama ini sering melalaikan perintahnya, sering melupakan perintahnya, sering tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Kita lalai 11 bulan. Dan hari ini hanya 30 hari. Allah memanggil kita. Allah menginginkan kita untuk berkhidmat. Untuk memperlihatkan penghambaan kita. Ketundukan kita kepada Allah. Wa'bud rabbaka. Sujudlah kepada Tuhanmu. Perlihatkan bahwa kita adalah hamba Allah. Yang betul-betul merindukan cinta kepada Allah. Kita hamba. Dan itu harus kita perlihatkan kepada Allah. Kita butuh kepadanya. Bukan hanya karena kenikmatan Allah. Tapi memang kita rindu. Ingin berjumpa dengannya. Kesempatan yang paling berharga di bulan Ramadan ini. Untuk bisa merasakan kenikmatan bersama-sama dengan Allah. Merindukan untuk bisa fi maq'adi sidqan inda malikin muqtadir. Bersama-sama dengan Allah yang maha perkasa, yang maha kasih. Duduk bersama-sama merasakan perjamuannya Tuhan. Itu kita bisa temukan di bulan Ramadan ini. Cicipi itu wahai kawan-kawanku. Cicipi itu di bulan Ramadan ini. Jangan sampai dia berlalu tanpa kemudian memberikan hasil untuk spiritual kita. Harus ada perubahan dalam jiwa kita di bulan Ramadan ini. Sudah 3 atau 4 hari berlalu dari bulan Ramadan ini. Sedikit demi sedikit kita mulai meninggalkan bulan Ramadan. Dia mulai meninggalkan kita. 4 hari saudara-saudaraku. Kemudian sekarang mari kita renungi. Mari kita memuhasabah diri, apakah dalam 4 hari ini sudah ada yang kita miliki? Apakah kita sudah betul-betul merasakan manfaat dari bulan Ramadan ini atau tidak? Ada yang tahu jawabannya. Dialah yang lebih tahu dirinya sendiri. Apakah kita sudah sanggup menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya? Ini waktu menajah. Ini waktu doa. Ini waktu untuk merintih, bermunajah kepada Tuhanmu. Di sini saat-saat Allah ingin mendengar suara kita. Allah memanggil kita untuk berdoa, untuk berkomunikasi dengan Allah. Dia ingin berbicara dengan kita. Dan yakin, ucapan kita, komunikasi kita bukan satu arah, tapi 2 arah. Tapi kita tidak sanggup untuk mendengar ucapan Allah. Huwa mutakallim. Dia maha berbicara. Dan dia ingin berbicara dengan hamba-hambanya. Dan kitalah hamba-hamba yang dicintai itu. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba yang dia cintai. Insya Allah ya Rabb. Inilah harapanku ya Rabb. Jadikan aku hamba yang engkau rindukan di bulan Ramadan ini. Berikan kemampuan kepada aku untuk bisa menjadi orang yang kau cintai. Dan bisa merasakan kerinduanmu ya Allah. Berikan itu di dalam jiwa yang kotor dan hina ini, ya Allah. Aku tahu aku tidak pantas untuk mendapatkan rahmat-Mu, ya Allah. Aku tahu bahwa aku tidak pantas untuk masuk ke dalam surga-Mu, ya Allah. Aku pantas untuk Engkau azab dengan dosa-dosa yang selama ini aku kerjakan. Tapi aku adalah hamba-Mu yang masih memiliki rasa takut. Masih memiliki harapan di dalam hati ini.
Hamba tidak pernah berputus asa dari rahmat-Mu ya Allah. Inilah harga, inilah yang hamba miliki ya Allah. Hanya ini modal yang hamba miliki ya Allah. Ya Rabb, bantulah diri ini, bantulah kami untuk bisa selalu dekat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma taqabbalna bijamili hudaka a'inna ya dhal asma'il husna ultuf rabbi biha